poin tadi yang juga tersirat disampaikan oleh Dr. Hasto bahwa ternyata sebagian masyarakat, khususnya orang desa, masyarakat menengah ke bawah, mereka itu setiap hari dapat uang, ya udah uang hari ini habis hari ini untuk hidup hari ini. Bagaimana cara mereka ini bisa bertahan di wabah seperti saat ini, Prof? Bukan mungkin di desa aja, tapi di Jakarta pun juga banyak orang seperti itu yang bekerja di sektor-sektor informal, dapat duit sekarang, ya udah buat makan sekarang, buru-buru buat nabung, cuma cukup buat makan gitu, Prof. Ya, memang ini adalah cara berpikir. Saya juga mempunyai tukang kebun yang karena dia bekerjanya bagus, sudah 2-3 tahun, selama ini selalu minta dibayarnya harian. Saya bilang, kalau harian, kamu dianggapnya pegawai harian, tapi kalau kita angkat jadi pegawai, kamu dapat gajinya bulanan, kamu dapat asuransi, saya bilang begitu, dikasih asuransi, dikasih tunjangan, dan sebagainya. Aturan pegawainya begitu, pegawai tetap, pegawai harian. Ternyata nggak mau. Karena dia bilang, saya punya uang 50.000, ya 50.000 itu saya kasih ke istri saya, belanja hari itu 50.000. Tapi kalau Bapak kasih saya 3 juta atau 4 juta hari ini, itu dipakai istri saya habis langsung. Besok saya harus kasbon dari kantor. Ya, paling hanya seminggu, setelah seminggu saya harus kasbon lagi, dia bilang begitu. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, saya kira ini menyadarkan kita harus mulai kembali menyadarkan cara perencanaan keuangan dengan cara yang simpel. Bank Indonesia, OJK telah mewajibkan perbankan, asuransi untuk melatih masyarakat, ya, memberikan pelatihan dengan cara yang sederhana, ya, yang disebut financial literacy, literasi keuangan, gitu ya, supaya melek keuangan. Nah, ini merubah kebiasaan. Saya kira ini harus mulai dan juga harus dimulai juga dengan anak-anak supaya mereka terbiasa dengan pola cara yang baru. Kemudian kalau ada pendapatan sekian, tabungannya berapa yang kemudian nanti mereka harus investasinya. Ya dari kecil, saya kira kita sudah harus biasakan itu. Nah, mungkin dari Dr. Hasto ada yang ingin ditanggapi, Dr. Hasto? Ya, terima kasih sekali Prof. Ini luar biasa Mbak, apa yang disampaikan Prof. Kami catat ini Prof. Jadi diantaranya kan memang Prof memutus ya, jadi memutus rantai dari generasi ke generasi. Jadi Betul, ketika ya. Orang tuanya mungkin mindset-nya, perilakunya, attitude-nya belum bagus, maka pendidikan pada anak-anak ini memutus rantai untuk supaya habitual yang tidak produktif ini putus ya. Jadi saya kira ini yang kami catat Prof, karena nanti kami juga minta bimbingan Prof lebih lanjut karena kami punya Bina Keluarga Balita, sehingga Prof juga punya rumah perubahan dan kami sudah kemarin sudah ada beberapa kegiatan Mbak Tisa untuk dengan rumah perubahan. Kami terima kasih. Nanti kita terima kasih Pak Hasto. Terima kasih. Dan memang betul Prof, bantuan itu tidak harus semua dalam bentuk charity yang kemudian habis pakai ya. Tapi memang nasihatnya Prof kan harus ada yang produktif yang kemudian menjadi modal untuk kemudian juga ada training untuk company itu ya. Jadi saya kira orang desa itu juga punya kemampuan gotong royong sebetulnya. Makanya kalau kawan berkooperasi, tadi Prof menyarankan ada pengepulnya itu dari BUMDes-nya itu, maka saya masih optimis Prof, bahwa orang desa itu banyak yang punya keinginan untuk bergotong royongnya itu tinggi dari untuk berkooperasi itu tinggi. Jadi makanya saran-saran Prof ini saya kira sangat baik. Nanti bisa kita tindak lanjut. Memang Bina Keluarga Balita menjadi kunci untuk memutus rantai tadi, dan saya terima kasih Prof juga di rumah perubahannya ada BKB-nya, sehingga itu bagian dari program BKBN. Saya akan mencoba Prof untuk mereplikasi pola yang diterapkan di rumah perubahan itu untuk nanti di tempat-tempat lain gitu Prof. Jadi kita mencoba ada Center of Excellence untuk Family Welfare, Center of Excellence untuk Family Happiness itu Prof. Tapi dengan cara-cara yang saya kira cukup bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga ada best practice-nya yang mungkin bisa kita ikuti Prof. Mungkin gitu Mbak Tisa, kami terima kasih sekali hari ini kita bisa dapat belajar dari ilmunya Prof ini yang langka loh ini kita bisa ketemu dan berdiskusi. Terima kasih Prof.
Sama-sama Pak Hasto, Tapi saya juga belajar ini. Tadi ada Center of Family Happiness, ini saya juga catat ini. Terima kasih. saling belajar satu sama lain dan masyarakat menyaksikan tontonan kita ini juga bisa mendapatkan tentunya memetik poin-poin penting begitu ya. Tapi satu lagi nih Prof, juga sangat penting bagi masyarakat yang menonton tayangan video kita ini. Bagaimana sih caranya? Apakah ada sebuah cara bagi keluarga Indonesia atau bagi tiap individu untuk menambah penghasilan mereka di masa pandemi corona ini, Prof? Apakah ada cara supaya ya setidaknya penghasilan yang berkurang bisa samalah dengan penghasilan yang sebelumnya, atau penghasilan yang hilang sama sekali adalah masuk tambahan untuk bertahan hidup sampai beberapa waktu ke depan, Prof? Jadi tentu ada banyak cara, karena yang namanya krisis itu adalah gabungan dari dua kata. Ya. Ada ancaman, ya, ancaman, disaster, bencana, ya, dan juga ada kesempatan atau keberuntungan. Ya. Tetapi kalau saya tanya sama beberapa pengusaha, mereka suka menyindir saya. Mereka bilang begini, Pak Renald, Bapak orang pinter, ya, tapi saya orang beruntung. Ya. Kalau diadu Pak antara orang pinter sama orang beruntung, orang pinter kalah Pak, katanya begitu. Ya. Saya tidak sekolah tinggi tapi saya beruntung, dia bilang begitu. Saya lihat, iya ya, dia beruntung ya. Kok bisa ya? Lantas saya cari filosofinya, Dr. Hasto. Dari mana ini keberuntungan? Seneca, seorang filsuf kuno, pernah mengatakan, keberuntungan itu akan datang. Keberuntungan adalah satu hal yang datang karena adanya persiapan. Nah, jadi sekarang ini ada yang siap, ada yang tidak siap, yang bisa menangkap kesempatan ini ketika terjadi bencana. Satu, yang beruntung siapa? Zoom, karena dia sudah siap. Dia sudah mempersiapkan sejak berapa tahun yang lalu. Zoom ini harga sahamnya naik, gitu ya. Nah, yang siap siapa? Yang siap adalah mereka yang begitu melihat atau mendengar rumah sakit kekurangan alat proteksi diri, masyarakat kehabisan masker, dia langsung bikin dengan ininya kreativitasnya dari bahan yang dia baca di internet. Kan sekarang di internet itu ada apa namanya do it yourself. Kita bikin pupuk saja bisa kok, pupuk cair. Nanam pohon, bikin buah anggur berbuah, kita tahu caranya bagaimana. Nah, membuat obat untuk ikan lele, kita tahu kalau kena penyakit obatnya. Ada semua di internet. Jadi tukang jahit yang kehilangan order menjahit bisa merubah menjadi untuk membuat masker yang berbahan dari kain tertentu, yang dilengkapi dengan apa. Tidak sempurna, tetapi paling tidak dia mulai bisa mengatasi kekurangan. Harga yang mahal bisa diganti dengan harga yang murah. Jadi yang bisa produksi alat proteksi diri dan masker sebagainya, termasuk desinfektan dan sebagainya, begitu ya. Itu bisa produksi sabun, itu bisa produksi dari rumah. Ya. Yang kedua, sekarang orang pengeluarannya itu terutamanya adalah pada kesehatan. Siapa di antara kita yang tidak beli vitamin? Yang tidak beli buah-buahan yang ada vitamin C-nya? Yang tidak mencuci tangan, yang tidak beli sabun. Jadi usahakanlah sekarang kita masuk ke dalam pesanan. Dokter tidak berani ketemu pasien saat ini, tapi pasien juga tidak berani ke rumah sakit. Bagaimana? Sekarang ada dokter online, ya, ada situs-situs. Nah itu kan yang sudah siap, dia bisa mendapatkan kesempatan. Kemudian sekarang muncul lagi yang sudah lama hilang kita lihat. Sekarang saya lihat keliling kampung itu muncul tukang jamu yang sudah lama tidak kelihatan. Ya, karena orang sadar kesehatan. Bagaimana supaya badannya sehat, ada jamu beras kencur, kunyit asem, ya, yang selama ini sudah mulai hilang. Yang pahit-pahit pun dibeli oleh masyarakat. Itu pun masyarakat bisa lakukan. Yang keempat, warung, tadi saya katakan, kenapa sepi? Karena sekarang muncul ibu-ibu yang punya grup WA, sebarkan ke tetangga. Hari ini saya belanja ini. Barangnya datang, di drop di rumah bagi yang mau pesen daging, yang mau pesen ikan, yang mau pesen tempe, yang mau pesen air mineral, saya sudah punya di sini. Silakan. Mereka ambil, sudah disiapkan. Jadi orang cuma tinggal ambil pergi begitu. Di drop di komunitas yang sedekat mungkin dengan lingkungannya. Ya. Kemudian jangan lupa, Indonesia ini pekarangannya bisa ditanam apapun karena matahari kita 12 bulan terang benderang. Di negara lain itu hanya 2 bulan, 3 bulan. Kita 12 bulan matahari. Kita bisa tanam cabai, bisa tanam hidroponik,
bisa tanam sayuran, mudah sekali. Bahkan nggak punya pekarangan pun, ditaruh di pinggir, digantung, ya kita bisa tanam sayuran. Dan saya baca di berbagai grup, saya baca di berita, sekarang muncul orang-orang yang menjual sayuran seperti itu. Masak, kita semua masak itu kelebihan. Sekarang mulai ditawarkan ke tetangga, siapa yang mau beli, siapa yang mau ini. Jadi kita masak itu, kalau bikin sop buntut, itu kan tidak mungkin hanya buat makan satu orang. Tidak mungkin untuk makan 2 orang, pasti ada kelebihannya. Nah, kalau enak bisa ditawarkan. Jadi 2 porsi kita, 2 porsi orang lain beli. Dan sebagainya. Saya kira banyak sekali. Artinya banyak sebetulnya peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan di tengah situasi sempit pandemi corona ini, begitu ya Prof ya, asal kita mau berusaha, kita lebih mau, walaupun physical distancing, tapi social distancing tetap jalan, social activities kita tetap jalan, begitu, itu akan bisa menghasilkan banyak lagi uang, menambah lagi penghasilan kita, mungkin sempat hilang gara-gara pandemi corona, begitu ya Prof ya? Betul, ya. Okay. Nah, terakhir saya ingin ke Dr. Hasto sebagai Kepala BKKBN, apa himbauan yang ini disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan kita ini, Dok? Ya, himbauan saya, marilah kita ambil hikmah dari adanya wabah COVID-19 ini, atau yang kita kenal dengan corona ini. Hikmahnya tentu kita bisa hidup berhemat, kemudian jangan lupa hidup berencana. Ya. Jadi ternyata hidup berencana itu salah satunya adalah punya tabungan gitu ya, sehingga kita masih bisa survive di masa-masa yang krisis. Yang kedua, selain hidup hemat, kalau bisa kita itu punya pendapatan yang sudah sustainable atau yang langgeng lah. Ya, inilah merasakan betul ketika kita merintis hidup ini tidak membuat suatu passive income gitu. Makanya ternyata terasa betul ya. Oleh karena itu saya berharap masyarakat di samping hidup hemat juga harus memikirkan berencana. Hidup berencana tidak hanya anaknya, tapi bagaimana perencanaan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir Mbak Tisa, saya senang mendengar cerita Prof tadi karena Prof tadi ceritanya persis seperti saya waktu mau jadi bupati. Saya ikut pilkada 2 kali itu selalu Prof takut-takuti sama orang seperti itu. Pak Hasto, Bapak itu orang pinter, tapi masih kalah dengan orang nekat. Dan orang nekat itu kalah dengan orang gila. Gitu. Ini politisi ada yang gitu. Dan orang gila itu kalah dengan orang bejo. Gitu. Jadi yang terakhir adalah orang bejo. Gitu, Prof. Bejo, ya. Jadi orang bejo itu adalah orang yang dekat pada Tuhan. Artinya usaha sempurna. Jadi sehingga orangnya juga berusaha, kemudian menyempurnakan ikhtiarnya, kemudian menyerahkan diri pada Tuhan. Dan makanya saya kira untuk masyarakat juga jangan hanya tinggal berpangku tangan untuk mengharapkan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi apa-apa yang disampaikan Prof adalah isinya kita harus berusaha, menyempurnakan usaha, dan selebihnya baru kita berserah diri pada Tuhan, dan nanti jadi orang bejo. Ya. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Dr. Hasto, atas waktu berbincang-bincang, memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada pemirsa menyaksikan tayangan video kita ini. Terima kasih juga Prof. Renal Kasali sudah berbagi informasi, berbagi ilmu yang tentu sangat luar biasa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, di mana tentunya saya yakin di luar sana, bukan di luar ya kalau sekarang bahasanya, tapi di dalam rumah, di tiap-tiap rumah, untuk mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas apapun, yang penghasilannya berkurang karena pandemi corona ini, sedikit banyaknya merasa terbebani, sedikit banyaknya merasa stres. Tapi jangan khawatir, di mana ada kemauan dan kita tidak hanya berpangku tangan saja, di situ ada jalan. Seperti disampaikan Prof. Renal tadi bahwa ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola keuangan kita dan juga menambah penghasilan. Tentunya tetap di rumah saja dan tetap produktif. Karena itu satu-satunya cara yang terbaik untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi corona ataupun COVID-19 ini yang diprediksikan masih akan berlangsung sampai dengan beberapa waktu ke depan. Jangan lupa stay di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap positive thinking. Terima kasih sekali lagi Prof. Renal dan juga Dr. Hasto atas waktunya, dan demikian kebersamaan kita dalam bincang bagaimana mengelola keuangan bersama BKKBN dan juga Prof. Renal Kasali. Selamat siang dan sampai jumpa.